Akhirnya akhir-akhir ini sudah banyak orang yang berani memperlihatkan kejujurannya di publik. Salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh bapak-bapak ini dengan jelas terang mengatakan bahwa saya tidak suka Habib Rizik. Maaf, saya terus terang, saya tidak suka Habib Rizik. Bukan berarti saya tidak suka Habib Rizik. Bukan berarti saya membenci Habib Rizik. Saya tidak suka Habib Rizik karena akhlak. Tidak mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengikuti seperti apa yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu mencaci maki. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat tulang cembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, Bapak ini dengan sangat jujur dan polos mengatakan bahwa saya tidak suka Habib Rizik. Tetapi bukan berarti saya membenci Habib Rizik. Nah, saya kira jelas ya. Jadi kalau kita tidak suka Habib Rizik, itu artinya kita belum tentu membenci Habib Rizik. Dan sangat luar biasa apa yang dicontohkan oleh Bapak ini, sangat real, fakta bahwa Nabi Nuh saja, bagaimana anaknya yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beradab terhadap Nabi Nuh karena tidak mau mendengar apa yang diperintahkan oleh Nabi Nuh, akhirnya juga mendapat laknat, apalagi kalau hanya cucu. Dan saya kira Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan bahwa anakku pun kalau bersalah maka saya akan potong tangannya. Untuk lebih jelasnya coba kita lihat bagaimana videonya. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasannya. Memang kita tidak diwajibkan untuk saling membenci, apalagi para habaib, para habib yang mayoritas orang tahu bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi, keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak diwajibkan, tidak diperbolehkan untuk saling membenci, saling mencaci, memfitnah, mengkafir-kafirkan orang, menganjing-anjingkan orang. Itu sangat-sangat tercela di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan jangankan cuman cucu, anak dari Nabi. Satu contoh, anak Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Allah, tidak berakhlak kepada Nabi Nuh, tidak mempunyai akhlak, bahkan menentang Nabi Nuh, menentang ajakan Nabi Nuh, keluar dari ajakan-ajakan Nabi Nuh, maka Allah mengazabnya di dunia bukan cuma di akhirat. Ditenggelamkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cuma cucu. Maaf, saya terus terang, saya tidak suka Habib Rizik. Bukan berarti saya tidak suka Habib Rizik. Bukan berarti saya membenci Habib Rizik. Saya tidak suka Habib Rizik karena akhlak. Tidak mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengikuti seperti apa yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu mencaci maki, menganjing-anjingkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Apakah itu sunnah? Apakah itu ada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada habaib, kepada habib? Tolong jelasin itu. Apakah itu harus kita ikuti? Video tadi saya kira sangat konkret bagaimana kita memperlakukan seorang habaib atau habib. Artinya apa? Apalagi kalau hanya cucunya. Oleh karena itu memang yang maksud itu kan hanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tetapi bukan berarti kita ini membenci yang namanya habaib, apalagi kita ini kalangan Nahdien ya. Jelas sekali bagaimana Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari memperlakukan para habaib-habaib, dan itu juga secara turun-temurun dipesankan ke seluruh santri-santri Nahdlatul Ulama untuk senantiasa menghargai yang namanya habaib. Pertanyaannya adalah habaib yang bagaimana dulu? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Dan penjelasan Bapak tadi ini saya kira mewakili kita semua, bahwa tidak semua habaib itu mutlak untuk kita ikuti. Nah, contohnya misalnya Habib Rizik kan, apalagi ini keturunan-keturunan Yaman yang lain ini yang numpang memanfaatkan para habaib-habaib untuk melawan pemerintah kita. Hampir tidak ada yang tersisa di mulutnya kalau bicara. Semua hal buruk disampaikan ke publik, menghujat pemimpin kita, mengkafir-kafirkan orang yang tidak sepakat dengan apa yang menjadi agendanya, menganggap kita semua ini kafir, menganggap kita ini semua membenci Islam, padahal kita juga ini orang Islam. Nah, oleh karena itu saya kira semakin terang bahwa seluruh generasi muda, terutama yang melek dengan teknologi informatika atau yang melek dengan media sosial, itu harus bangkit dan memberikan narasi-narasi positif seperti yang Bapak ini sampaikan, sehingga yang lain ini mendengar itu dan menganggap bahwa ternyata apa yang selama ini kita sampaikan ke publik adalah sebuah kebenaran. Karena jujur saja ya sahabat-sahabat, kesalahan yang diulang terus-menerus itu akan cenderung menjadi kebenaran ketimbang kebenaran yang sesekali diperdengarkan. Oleh karena itu memang melawan narasi kadrung ini kita tidak boleh lelah, kita tidak boleh capek. Yang pasti bahwa semua ini kita lakukan, sekali lagi saya selalu tekankan itu, demi untuk keberlangsungan hidup generasi kita ke depan di bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.